lengser wengi sliramu tumeke sirmo ojo tangi nggonmu guling. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam sejahtera, dan salam damai selalu. Mohon memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Husnul Khotimah, umur 33 tahun. Pekerjaan saya di penerbit buku. Kemudian saya anak terakhir dari 5 bersaudara. Mungkin saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya waktu saya kecil atau mungkin sesudah saya besar melihat hal-hal yang tak kasat mata. Mulanya waktu itu saya sesudah menikah diperkenankan untuk tinggal di rumah keluarga atau saudara saya yang letaknya di daerah Surabaya. Kemudian waktu itu saya sudah mempunyai seorang putri dan putra, 2 anak. Dan di rumah saudara saya ini lumayan angker. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya pernah ditampakkan sesuatu hal yang sungguh saya tidak bisa lupa sampai sekarang. Waktu itu di rumah itu ada 2 tingkat. Yang pertama, di lantai bawah ditempati oleh kakak saya yang nomor 3 beserta istrinya. Kemudian yang di atas itu ditempatin 2 keluarga, yaitu paman dan bibi saya waktu mereka belum punya anak. Kemudian waktu itu saya. Waktu itu tahun berapa? Kira-kira tahun 2018 kalau nggak salah. Ya, bukan, tahun 2008. Ya, saya setelah melahirkan anak saya yang nomor 2. Saya pulang dari Jakarta. Saya tidak lagi bertempat tinggal di mertua saya. Kemudian saya disarankan sama kakak saya selama belum mempunyai rumah bisa tinggal di rumahnya. Kebetulan kakak saya sudah tinggal di tempat lain, jadi rumah itu memang kosong dan anak-anaknya semua diajak ya. Kemudian waktu itu hari-hari berjalan itu tidak ada apa-apa, baik-baik saja. Kemudian waktu di hari Minggu kebetulan ngumpullah semua keluarga itu di rumah ibu saya di Keputih, mengadakan pengajian rutin, yaitu sama semua keluarga dan juga teman-teman kakak saya, murid-murid kakak saya ya kan ya. Kemudian suami saya dan anak saya yang nomor 1 yang perempuan itu kemudian berangkatlah ke sana ikut ngaji. Paman bibi saya juga ikut ngaji. Kemudian kakak saya yang di bawah sama istrinya pun ikut ngaji. Tinggallah saya di rumah itu sendiri sama anak saya yang masih bayi, yang nomor 2 yang laki-laki ini ya. Waktu saya tidur itu memang saya rasa tidak ada apa-apa ya. Waktu itu saya juga merasa saya tidur ya seperti biasanya. Kemudian suami saya ini pergi tuh tanpa pamitan, tanpa menutup pintu depan itu kan ada 2 tembusan ke balkon sama arah mau masuk ke dalam kamar ya kan ya. Saya itu di ruang los gitu, yang ada di kamar itu, yang tinggal di kamar itu paman dan bibi saya. Jadi saya tuh ruangnya itu los, jadi ada 2 ruangan itu yang menyambung ke balkon, ada pintunya. Kemudian lupalah itu ditutup sama paman bibi dan juga suami saya. Dan waktu itu kejadiannya itu kira-kira itu gak malam banget sih. Yang saya tahu itu sekitar jam 8 jam 9-an lah ya kan. Saya tidur itu rasa nyenyak sekali. Anak saya juga tidur di samping saya ya kan ya. Waktu itu saya kok merasakan ada sesak gitu di dada saya. Sesak, kenapa ini? Sesak banget gitu. Kemudian saya tuh kayak tindihan gitu loh, kayak rep-rep gitu loh. Tindihan, terus habis itu saya membuka mata saya tuh gak bisa gitu. Jadi kayak antara buka sama nutup. Jadi kayak aku mau buka itu gak bisa gitu loh. Jadi tapi dada saya tuh kayak sesek gitu, kayak ada yang nindihin gitu. Terus kemudian saya paksakan tuh lah
buka mata saya, akhirnya kebuka tuh mata saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, merinding nih saya nih. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kejadian lagi. Terus saya ngeliat tuh ada kuntilanak duduk di dada saya, dan dia memakai baju putih, rambutnya panjang, wajahnya rata. Sempet lama itu nyindihin saya astagfirullahaladzim, gak bisa ngapa-ngapain, mau bangun gak bisa, mau teriak itu gak bisa, mau noleh kanan kiri gak bisa ngapa-ngapain. Bener-bener waktu itu saya bener-bener dalam keadaan seperti kayak mematung, dada sesak, jadi hampir gak bisa nafas, hampir mati saya waktu itu. Kemudian gak tahu kenapa tiba-tiba saya dalam hati saya teriak kencang, saya baca ayat kursi nih, Allah bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kayak gitu sekeras-kerasnya. Gak lama kemudian langsung saya bisa duduk, langsung saya terbangun. Astagfirullahaladzim, merinding semua badan saya, dan saya lihat itu angin itu berhembus kencang karena dua pintu ini tidak ditutup, jadi los gitu. Dan saya tidur di tengah-tengah jalan yang los itu tadi. Kemudian saya langsung peluk anak saya, langsung saya lari ke bawah, dan saya nunggu suami saya dan anak saya pulang dan semua keluarga saya pulang. Saya nggak berani lagi di situ saya cerita, itu nggak berani. Jadi saya diem aja. Kemudian habis itu saya gak lama siangnya saya ceritalah tuh ke suami, ke paman dan bibi saya. Dan ternyata bibi saya dan paman saya itu juga sempat ditampakin kuntilanak di dalam kamar itu. Dan itu kisah tahun 2008. Itu saya sudah menikah. Ya itulah, rumah itu sangat angker banget. Sampai sekarang rumahnya masih milik keluarga saya, masih milik kakak saya, saudara saya. Sampai saat ini masih ditempati oleh anaknya, dan atas itu kosong. Anaknya cuma nempatin bawah doang, ya kan, sepupu saya anaknya. Jadi gimana? Itu pengalaman yang benar-benar, setelah lihat penampakan itu memang saya buru-buru cepat minta pindah sama suami saya ke tempat lain, karena memang sudah sangat-sangat hampir membunuh saya waktu itu, benar-benar. Dan bukan cuma saya, jadi paman bibi saya di situ juga sempat ditampakin sesuatu, yaitu kuntilanak di dalam kamar itu. Jadi ya gitu kira-kira pengalaman saya. Masih banyak juga yang lainnya waktu saya ada di pondok pesantren dan lain-lain. Itu next kita akan ceritakan di cerita berikutnya ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf jika cerita saya tidak berkenan atau terlalu cepat, atau mungkin terlalu pelan, atau mungkin tidak baik. Mohon maaf, dan salam sehat selalu. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita semua diberikan rezeki yang berlimpah. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.